terkait dengan pelantikan Artifena dan seminar terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan narasumber yang sangat luar biasa. Adapun Artifena adalah asosiasi relawan perguruan tinggi anti narkotika. Nah, ini tentunya tugasnya adalah untuk memberikan pengawasan dan juga memberikan sosialisasi dan penjelasan terkait dengan anti atau penyalahgunaan anti narkotika. Ini menjadikan tugas kami sehingga di beberapa perguruan tinggi akan kami bentuk juga Gema Artifena, gerakan mahasiswa Artifena, dan juga akan membuat satgas-satgas di masing-masing perguruan tinggi. Ini tentunya adalah membantu pemerintah, terutama Kemendikbudristekdikti yang sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan juga instruksi Presiden terkait dengan RAN P4GN yang sudah dilaksanakan di tahun kedua seperti itu. Harapan dibentuknya Artifena ini adalah untuk meminimalisasi gerakan dan pengedaran narkoba di Provinsi Banten, sehingga generasi kita tidak tercemar dan tidak menjadi pemakai atau pengedar dari narkotika seperti itu. Baik, saya Insinyur Zainal Arifin MT atas nama Ketua Harian mewakili Ketua Umum Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba, Profesor Insinyur Sunarto, MSI, MSc. Pada hari ini, hari Jumat, hari yang baik, tanggal 21 bulan Oktober tahun 2022, akan melantik saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Banten masa bakti tahun 2022 tahun 2025. Apakah Bapak Ibu sekalian bersedia secara sing? Baik, kalau begitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Oktober tahun 2022, saya Insinyur Zainal Arifin, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Artifena, mewakili Profesor Insinyur Sutarto Hadi MSI MSc, Ketua Umum DPP Artifena, dengan resmi melantik saudara-saudara berdasarkan surat keputusan DPP Artifena nomor 189 SKP DPP Artifena /10 Romawi /2022 berdasarkan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN. 4. Hasil Musyawarah Nasional Artifena tanggal 16 Maret 2022 di Universitas Esa Unggul, Surat Keputusan Nomor 56 SKP DPP Artifena /3 2022 tentang susunan pengurus Dewan Pusat Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba masa bakti 2022-2025, melantik dan mengukuhkan saudara-saudari sebagai pengurus wilayah Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba Provinsi Banten masa bakti 2022-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudari mampu dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat organisasi yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Artifena. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Serang 21 Oktober 2022, Zainal Arifin atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba Profesor Insinyur Sutarto Hadi MSI MSc. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pembacaan fakta integritas untuk
ditirukan. Tapi kalimatnya agak panjang sehingga saya putus-putus. Fakta integritas. Fakta integritas. Dalam rangka terwujudnya kehidupan kampus berwawasan anti penyalahgunaan narkoba dan kampus bersinar. Pertama, berkomitmen untuk memegang teguh prinsip kehidupan kampus yang berwawasan anti penyalahgunaan narkoba dan kampus bersinar dengan cara berperan aktif dan mendorong perguruan tinggi serta melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kedua, sebagai pengelola perguruan tinggi dalam menjalankan tugas dan mengemban misi Tridharma baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus, tidak akan mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba dengan dalih apapun. Ketiga, bersedia membangun kelembagaan dalam institusi perguruan tinggi dan bekerjasama dengan institusi pemerintah, swasta, dan institusi lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan perguruan tinggi dan dapat menerima semua konsekuensinya. Keempat, melaporkan setiap temuan yang dilakukan oleh warga Sivitas Akademika atau pihak lain yang diketahui secara langsung teridentifikasi sebagai pemakai, pecandu atau pengedar narkoba di lingkungan kampus untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Kelima, bersedia diberikan sanksi dari Sivitas Akademika apabila terlibat penyalahgunaan narkoba dan tidak akan menuntut secara hukum. Demikian Fakta Integritas Serang 21 Oktober 2022 Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba. Pimpinan perguruan tinggi atas nama pimpinan perguruan tinggi ini se-Provinsi Banten. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan bendera Patata Arti Pena. Kepada kami serahkan bendera Pataka sebagai komitmen kita untuk mewujudkan kampus bersih narkoba. Siap, terima kasih.
narkotika dan nomor handphone, saya berharap kita hari ini dan ke depan tetap berkomunikasi. Artinya berkomunikasi dalam rangka menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan narkotika dan obat-obatan. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan ini bukan merupakan ancaman hanya untuk Indonesia. Narkoba ini ancaman bagi seluruh bangsa di dunia ini. Karena narkotika dan obat-obatan ini adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, juga berasal dari kimia, yaitu sintetis dan semi-sintetis. Kalau kita bercerita dari zat yang muncul ataupun yang ditimbulkan oleh tanaman dan tumbuhan, maka kita bisa terbayangkan tanaman dan tumbuhan ini sudah ada sejak diciptakan oleh Allah. Maka tanaman dan tumbuhan ini bisa digunakan sejak adanya peradaban kehidupan manusia. Oleh karena itu, narkotika dan obat-obatan ini mempunyai dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia apabila narkotika dan obat-obatan ini disalahgunakan. Ada dua dampak positif terhadap narkotika dan obat-obatan. Yang pertama, dampak positifnya adalah untuk kesehatan. Pengobatan alternatif terakhir apabila tidak ada lagi jalan pengobatan yang terbaik. Yang kedua, untuk melakukan penelitian. Nah, tentunya dua hal yang positif ini harus diawasi oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang 35 tahun 2009, di mana setiap orang dilarang memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, membeli, menjual, menanam dan memproduksi. Dilarang setiap orang. Nah, ketika kita melakukan pelanggaran dengan melawan hukum, maka ancaman hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, bahkan seumur hidup dan hukuman mati. Nah, oleh karena itu, undang-undang ini mengawasi setiap manusia yang melakukan pelanggaran dan yang melakukan pemanfaatan narkotika dan obat-obatan. Dalam tanda kutip, ada dua manfaat positif bagi kehidupan manusia. Kenapa itu bermanfaat dan itu merupakan pengobatan alternatif? Karena ketika seseorang mendapatkan atau mengidap suatu penyakit yang sudah tidak mampu lagi ditahan oleh penderita, maka alternatif terakhir akan dimasukkan zat narkoba ini untuk menahan sakit yang sudah tidak tertahankan. Contoh salah satunya orang yang mengidap penyakit kanker yang sudah level tingkat terakhir. Tentunya ada satu beban ataupun yang dirasakan pasien atau penderita sakit yang sudah tidak tertahankan. Oleh karena itu akan disuntikkan atau dimasukkan zat narkotika itu kepada tubuhnya, yaitu jenisnya salah satunya adalah morfin. Sehingga morfin ini mengintervensi sensitivitas saraf yang ada pada tubuh kita, sehingga sakit apapun tidak akan pernah kita rasakan. Dan ini juga digunakan oleh para medis untuk melakukan tindakan kesehatan seperti misalnya operasi atau melakukan sesar atau bahkan sunat juga, itu digunakan untuk mengintervensi saraf sensitivitas. Oke, Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan ini tentunya kita ketahui bersama ada 4 dampak buruknya. Yang pertama berdampak kepada fisik. Ya, narkotika ini akan mengintervensi seluruh fungsi tubuh manusia. Ya, jantung, paru-paru, ginjal, fungsi alat vital kita, alat reproduksi wanita, juga saraf,
otak kita akan diintervensi oleh zat-zat yang terkandung di dalam narkotika ini, sehingga fungsi saraf kita itu tidak akan pernah berfungsi dengan baik, bahkan akan berakhir pada kelumpuhan dan stroke, akibatnya akan meninggal dunia. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan ini secara fisik akan mendampakkan kepada fisik kita, terjadilah penuaan secara dini. Arti usia dengan fisiknya jauh berbeda, karena fungsi saraf kita sudah terintervensi, tidak lagi berfungsi dengan baik. Regenerasi yang dilakukan oleh fungsi saraf kita, organ tubuh kita tidak lagi berfungsi, sehingga akan terjadi penuaan secara dini. Kemudian yang kedua, dampak buruknya secara psikis, kejiwaan. Para pengguna narkotika dan obat-obatan yang sudah adiktif, bahkan pengguna tetap, itu akan terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang nyata, yang sering terjadi, yang pertama, pengguna narkotika itu akan cenderung berperilaku berbohong. Dia akan menjadi pembohong. Apapun yang dilakukannya tidak pernah berkata jujur. Ya. Yang kedua, perubahan perilakunya, orang yang pengguna narkotika dan obat-obatan ini yang sudah adiktif, bahkan pengguna tetap, akan mudah tersinggung, sensitif, sensi, jadi mudah tersinggung. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, perilaku orang yang pengguna narkotika dan obat-obatan ini akan tertutup. Dia tidak terbuka. Dia akan membentuk komunitas-komunitas sendiri dan tidak pernah terbuka. Karena peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan selalu digunakan dan dilakukan dengan cara silent operation. Mereka beroperasi dengan cara diam-diam dan bekerja pada komunitas. Antara 3,5 juta orang sampai 4 juta orang itu sebagai demand pengguna yang kita bisa datakan, Bapak Ibu sekalian. Yang kita datakan ini hampir maksimalnya boleh dikatakan kurang lebih 40%, 60% belum terdata. Kenapa? Karena para pengguna ini tidak akan mungkin dia mengaku Pak saya sindikat. Itu dia tidak akan mengerti. Namanya juga dia silent. Akhirnya hasil penelitian kita antara Polri, BNN, dan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, ada juga salah satu universitas yang kita gandeng untuk melakukan penelitian terkait dengan demand. Itu bisa kita ambil datanya daripada orang-orang yang sudah terpapar dan menjadi kasus. Berarti yang tidak tertangkap, yang tidak ketahuan jauh lebih banyak daripada yang ketahuan. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau 3,5 juta sampai 4 juta orang Indonesia, begitu sudah bahayanya bangsa kita terancam dengan bahaya narkoba. Kita kembali Bapak, breakdown sampai ke Banten. Banten ini terdiri 8 kabupaten kota. Jumlah penduduknya kurang lebih 13 juta. Dari 13 juta ini hasil penelitian kita pada tahun 2019 yang terpapar narkotika dan obat-obatan berjumlah 48.800 sekian orang. 8 kabupaten. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau 48.000 dibagi 8 kabupaten, berarti per kabupaten kurang lebih sekitar 6.000 pengguna di kabupaten. Kita bisa bayangkan kalau di Serang ada 6.000, di Tangerang Selatan ada 5.000 orang, ya, di Lebak ada 6.000 orang. Menjadi pertanyaan kita, orang-orang ini di mana? Kan begitu. Silent mereka. Nah, mereka selalu memberikan efek domino karena mereka sindikat. Mereka sudah masuk pada jaringan. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan tidak akan pernah hilang dari permukaan dunia ini. Kenapa? Karena sepanjang masih ada demand-nya, narkotika tidak akan pernah musnah.
berlaku pangsa pasar, sistem pasar. Konsumen banyak, maka produsen akan memproduksi sebanyak-banyaknya. Tapi ketika produsen tidak ada, ketika konsumen tidak ada, maka produsen dengan sendirinya akan tutup dan berhenti. Bapak Ibu sekalian, 48.000 kabupaten kota. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kita kumpulkan di alun-alun Serang dan Palu. Yang jadi pertanyaan kita, 48.000 ini orang mana? Apakah orang Papua yang disini? Pasti orang mana? Pertanyaannya, apakah itu saudara kita? Pasti. Karena orang Banten. Dan kita di Banten ini, warga Banten, masyarakat Banten asli, pasti ada kaitannya keluarga. Karena kita sama-sama orang Banten. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita biarkan 48.000 ini terpapar begitu saja? Kita dibutuhkan tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, menyelamatkan anak bangsa bukan hanya tugas Polri dan BNN. Menyelamatkan anak bangsa tugas kita bersama. Kita ingat 4 tahun 45 kita merdeka. Para pahlawan kita sudah memperjuangkan negara kita untuk merdeka, mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Tujuannya apa? Memerdekakan bangsa, mensejahterakan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi ingat, narkotika akan menghancurkan kehidupan, akan menghancurkan cita-cita para pahlawan kita, akan menghancurkan undang-undang kita. Karena apa? Narkoba ini adalah pembunuh yang efektif, pembunuh yang paling murah. Siwas yang dilakukan oleh narkotika dan obat-obatan ini melakukan kegiatan dengan menghancurkan kehidupan orang dengan mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan yang ada di Indonesia yang menjadi primadona bangsa Indonesia adalah 2. Yang pertama ekstasi, yang kedua metamfetamin, yaitu sabu-sabu. Sabu-sabu dan ekstasi ini diimpor dari luar negeri. Ada beberapa waktu yang lalu di daerah Banten ditemukan pabrik ekstasi. Banten yang ditemukan. Itu beberapa tahun yang lalu sudah kita musnahkan dan saat ini alhamdulillah tidak ada. Tetapi produsennya datang dari luar. Karena apa? Karena konsumennya banyak di Indonesia. 2 yang menjadi favorit atau primadona Indonesia itu diketahui para sindikat internasional. Oleh karena itu sindikat internasional membentuk sindikat-sindikat nasional yang ada di Indonesia untuk melakukan menjalankan marketing mereka terkait dengan produksi-produksi yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, produksi narkotika dan obat-obatan yang masuk ke Indonesia diimpor dari luar negeri, masuk ke Indonesia, nilai ekonominya Bapak Ibu sekalian 10 kali lipat harga daripada produksi. Bapak Ibu, harga narkotika dan obat-obatan metamfetamin untuk kita ketahui bersama, tetapi bukan untuk dijadikan dasar kita untuk berusaha berbisnis. Ya, ini hanya sekedar kita ketahui. Sabu-sabu 1 gram saja itu harganya lebih mahal daripada logam mulia, 1,5 juta per gram. Logam mulia berapa ratus ribu sampai 900 ribu. Kita bisa bayangkan kalau 1 kilo sabu-sabu berarti 1,5 M. Nah, kita berandai-andai berhitung dengan 48.000 yang sudah menjadi demand di Banten. 48.000 orang, kalau per hari mereka menggunakan 1 gram saja, berarti 48.000 gram. 48.000 gram ini berarti 48 kilogram untuk konsumsi Banten. Kalikan 1,5 miliar per kilogram, kita bisa bayangkan 48 kali 1,5 miliar
itu sekitar 60 miliar per hari Bapak Ibu. Kali 10 hari 60 miliar, 600 miliar. Kalikan 1 bulan Bapak Ibu 1,8 T. APBD-nya banyak tapi nggak selesai. Jauh. Oleh karena itu, peredaran uang di dalam sindikat narkotika akan mengganggu peredaran ekonomi yang ada di Banten. Maka secara nasional Indonesia akan terganggu ekonomi kita dengan peredaran sindikat narkotika dan obat-obatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bangsa ini bisa hancur karena narkotika dan obat-obatan. Saya memberikan gambaran ini supaya kita sepakat semua bahwa narkotika ini sudah sangat membahayakan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, narkotika ini jauh lebih dahsyat daripada teroris dan korupsi, Bapak. Kenapa saya katakan? Narkotika ini tidak melihat siapa jenis kelaminnya, apa statusnya, ya. Baik itu dia pejabat, tidak pejabat, dari pejabat sampai sopir angkot, semua jadi sasaran. Dewasa, anak-anak bisa menjadi sasaran. Kalau teroris Bapak Ibu, sasarannya jelas. Orang yang tidak satu kaidah, yang tidak satu jalan, tidak sependapat, itu lawan dia. Kan jelas lawan. Tapi kalau narkoba lawannya tidak jelas, kita tidak tahu siapa saja bisa menjadi korbannya. Begitu juga korupsi. Korupsi itu jelas Bapak Ibu sekalian, pelakunya siapa? Orang yang memegang, yang mempunyai kewenangan. Penguasa itu pelakunya. Korporat bersama-sama. Sasarannya apa? Uang negara, fasilitas negara. Tapi kalau narkoba, dari yang tua sampai yang muda, laki-laki perempuan, pejabat tidak pejabat, kaya miskin, tokoh agama, tokoh budaya, semua rata. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita dengar semua tahu. Bintang 2 Kapolda Jawa Timur masuk, mantan Kapolda Banten masuk dalam jaringan sindikat narkoba. Prihatin kita Bapak Ibu, sedih kita melihat negara kita. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaan kita bersama, 48.000 tadi mau kita kemanakan? Kita buang ke laut kah? Atau kita selamatkan? Kalau kita mau selamatkan, bagaimana cara menyelamatkannya? Bapak Ibu, apakah kita ngajak ngobrol-ngobrol? Tidak juga, malah kita yang ketularan. Salah satu cara yang efektif adalah menyelamatkan orang yang terpapar dari narkotika dan obat-obatan, dilakukan rehabilitasi. Baik itu rehabilitasi fisiknya, mentalnya juga kita rehabilitasi. Termasuklah agamanya, imannya kita rehabilitasi untuk tidak lagi terpuruk kepada narkotika dan obat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau mau kita rehabilitasi, rehabilitasinya di mana? 48.000. Buat nggak tempatnya? Jangan bercerita tempat. Banten belum ada tempat rehabilitasi. Belum ada. Bapak Ibu sekalian, kita BNN sudah mengusulkan dari tahun 2015 sampai hari ini kepada Pemprov untuk mendirikan balai rehabilitasi Provinsi Banten untuk menyelamatkan generasi muda kita yang terpapar dari narkotika dan obat-obatan, yaitu yang 48.000. Kita sudah dihibahkan sebidang tanah oleh tokoh budaya, tokoh adat, tokoh agama Banten di daerah Padalincang, 6,5 hektar dihibahkan untuk mendirikan balai rehabilitasi dari 2015 sampai hari ini. Kita ajukan ke Pemprov tidak pernah menanggapi ini. Yang jadi pertanyaan, apakah Pemprov ini bahagian daripada Banten?
apakah Pemprov ini merasa masyarakat Banten ini adalah masyarakatnya? Itu saja pertanyaan saya. Ya. Oleh karena itu saya mengundang atau menghimbau atau membangkitkan semangat kita semua, terutama dari akademisi. Mari kita suarakan bagaimana balai rehabilitasi di Banten bisa didirikan. Terwujud, tanahnya sudah ada, tinggal eksekutif menentukan, mengajukan ke DPR, dan DPR sudah saya sortir, DPR provinsi sudah, DPR kabupaten sudah. Bagaimana mereka menjawab, mengatakan, Pak, kalau diajukan eksekutif kami akan ketok palu pelanggaran. Berarti DPR tidak ada masalah. DPR sudah betul-betul menjadi wakil rakyat. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, eksekutif yang belum mau mengajukan. Jadi mari saya himbau, saya dorong rekan-rekan untuk dapat menekan Pemprov kita untuk memperhatikan 48.000 yang terpapar narkotika dan obat-obatan. Ya, keseriusan Pak Jokowi untuk meningkatkan rating narkoba. Artinya narkoba itu BNN untuk menangani itulah gitu ya. Dan kami namanya relawan. Saya selalu bilang dengan dulu Pak Budi Waseso, Pak Heruwinarto, dengan sekarang Pak Petrus itu kita sampaikan. Karena waktu melantik daerah-daerah itu ada beberapa yang kepala BNN satu hadir Pak. Waktu saya ingat waktu Pak Budi Waseso sebelum pensiun beliau di Sumatera Barat, ada 800 jenis narkoba di dunia. Ya. Itu Pak, nanti akan kalau salah dikoreksi. Sekarang sudah 1141. Nah itu waktu itu tahun 2018 betul kan? Ya waktu saya melantik di Sumatera Barat di bekas Punghata di Padang, belum menyampaikan 800 lebih jenis narkoba di dunia. Yang masuk Indonesia baru, saya tidak berhenti Mas, yang masuk Indonesia baru 76. Di antara 76 itu yang 8 belum ada undang-undangnya. Jadi kalau orang menggunakan jenis narkoba itu belum bisa dijerat secara hukum. Masya Allah Pak. Coba kalau 800 datang ke Indonesia di Banten berapa ribu ya Pak ya? 48.000. Iya, 48.000. Kalau 800 masuk gimana kira-kira? Oh, repot banget ya. Makanya kami tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ketua Harian tadi, mungkin beliau sudah pamit Pak ya, karena ada kesibukan. Jadi DPP Arti Pena itu lahir tepatnya waktu itu kami munas pertama Pak, karena harus saya kenalkan dulu nih, karena tak kenal maka kalau tak sayang baper itu. Jadi tak kenal maka tak tahu gitu maksudnya. Ya kalau tak kenal maka kenalan yuk, bisa jadi ya. Jadi narkoba itu Arti Pena itu lahir tahun 2016 tanggal 15 sampai 17 April kami munas pertama di Halulio. Halulio itu kampusnya di Kendari sana. Kami waktu berkumpul tadi kalau Pak Ketua nyampe 151 sebenarnya sekitar 200 kampus berhimpun Pak, negeri dan swasta kumpul di sana atas keprihatinan bangsa ini karena adanya peredaran gelap narkoba di beberapa tempat, terutama di kampus. Bayangkan Pak, teman kami yang ada di Indonesia Timur waktu itu profesor Pak, waktu rektor 3 Pak, itu lagi nyambung sama mahasiswi dan mahasiswanya. Masya Allah, ditangkap BNN Pak. Masya Allah. Jadi benar Pak, jadi nggak hanya orang sipil, TNI, Polri, orang kampus siapapun. Bahkan saya dapat informasi dari teman saya di daerah Jawa Timur, Pak Ustadz lagi nyambung di masjid ditangkap BNN. Bukan jauh. Sedih nggak kira-kira Pak? Kenapa? Gimana caranya? Pak Ustadz sering bikin, ini Pak minum ini biar nggak ngantuk. Dikira sampai 10. Besok ditambah lagi itu karena apa namanya kata kelamin. Iya, dosisnya ditambah. Jam 11 nggak ngantuk terus sampai subuh. 10 nggak ngantuk dia Pak. Akhirnya di stop oleh suppliernya, beli dia, ngaduk sendiri. Baru ditangkap sama BNN itu Masya Allah. Bisa terjadi. Bahkan saya belum lama ke Belitung. Pembalut ibunya suka hilang. Pembalut kakaknya di toko di warung suka hilang. Kenapa? Jadi bahan narkoba Pak, bayangkan Pak. Ketika tidak begini gitu ya. Pembalut, untung aja nggak pembalut bekas ya. Ini pembalut bekas yang baru direndam Pak. Ini mohon maaf ya agak jorok dikit ya. Direndam air panas, keluar gelnya, dicampur komik, sama dicampur autan. Jadi narkoba Pak. Masya Allah, saya diskusi Pak ya. Jadi ibu-ibu kalau pembalutnya hilang hati-hati ya. Dia hati-hati.
Saya bawa saya ceritain oleh pimpinan pejabat di sana, gitu ya. Nah ini setelah itu terjadi ya. Oke, jadi arti pena tadi lahir di Halurio, tepatnya waktu itu Munas pertama, ketuanya Profesor Insinyur Suryantoro Triutomo PhD. Beliau waktu itu menjadi Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta, dan beliau guru besar di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Beliau juga dulu sempat menjadi Direktur Sarana Prasarana TV Kementerian Pendidikan Nasional waktu itu ya. Dan perjalanannya karena kami hanya 2 tahun 2012, 2018, 820, dan kepotong pandemi Pak Ketua. Kepotong pandemi sehingga selama masa pandemi kami juga agak kecewa Pak, karena pergi kita takut narkoba. Tapi ternyata pada saat pandemi itu justru peredaran narkoba malah makin kenceng Pak. Karena apa? Banyak orang di PHK, orang tuanya gak punya duit. Akhirnya apa? Anaknya ikut-ikutan. Dan gitu. Bahkan banyak ibu jadi bandar kan. Kebetulan saya juga ketua RW di lingkungan saya, jadi saya ngawasi juga Pak. Kita RW kan gitu ya, ngawasi. Jadi saya juga jadi ketua RW juga gitu. Supaya apa? Kita peduli pada lingkungan. Karena manusia yang baik menurut Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan agama, tapi manusia, sama-sama manusia Pak. Makanya kita sebagai dosen, sebagai amat manusia, jangan menyebar kebencian, walaupun beda suku, bahkan beda agama. Kita punya agama, kalau saya Muslim, jadi lakum dinukum, kamu punya saya, itu agama telah belum minallah kita. Tapi kalau aku minalnas, kita harus saling menjaga. Apalagi kita tadi sudah mencatat, tadi kalau kita simpulkan namanya ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan bangsa ini. Ya, yang sudah dideklarasikan kemerdekaan tahun 1945 sudah sangat luar biasa. Nah sekarang bagaimana? Negara-negara yang maju adalah tergantung sumber daya manusia. Saat ini bukan SDM Pak, saat ini human capital istilahnya. Karena kalau SDM itu suka diplesetin, selamatkan diri masing-masing. Ya bagus juga tuh, selamat di dunia dan selamat di. Karena apa? Hidup itu pasti akan mengalami kematian, benar nggak? Ikulun nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami sebuah kematian. Kapan datangnya mati? Makanya kampus saya Pak Jendra, saya bikin pilihan generasi cerdas. Bapak Ibu bisa buka di Google. Kampus pilihan generasi cerdas, nanti muncul kampus saya Ipija. Kenapa? Orang yang cerdas bukan siapa-siapa. Bukan mohon bukan pejabat, bukan orang yang pendidikan tinggi, bukan orang kaya raya, kecuali orang yang ingat kematian. Itulah orang yang cerdas.